Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi penting yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi yang kompleks, mengecek informasi yang baru dengan yang sudah ada di ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman di mana ia hidup. Inovasi belajar dan pembelajaran dengan creative art. Inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Inovasi pembelajaran merupakan proses belajar pada siswa yang dirancang serta dikembangkan dan dikelola secara kreatif maupun dinamis dengan menerapkan pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Sedangkan creative art sendiri merupakan suatu pembelajaran yang mengajarkan mengenai cara mengekspresikan diri melalui suatu karya seni. Maka dari itu, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya inovasi pembelajaran dengan creative art merupakan suatu proses belajar pada siswa yang dirancang melalui suatu pendekatan menuju ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suatu proses belajar yang kondusif bagi siswa melalui karya seninya. Sebenarnya dalam suatu proses pembelajaran sangat dibutuhkan adanya perencanaan pembelajaran, karena hal ini dapat memperkirakan suatu aktivitas ataupun kegiatan apa yang akan dilakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Rancangan pembelajaran harus dibuat oleh guru sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar sistem pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Setelah guru membuat rancangan, maka guru dapat mengaplikasikannya di dalam kelas. Tujuan agar pembelajaran dapat tercapai, keefektifan waktu akan lebih terasa karena sudah direncanakan terlebih dahulu. Definisi yang diungkapkan oleh Ghaffar pada tahun 1987 mengatakan bahwa perencanaan atau rancangan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses maupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP itu sendiri dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dari beberapa definisi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita singkat dengan RPP, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya RPP itu sendiri merupakan pegangan bagi seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasar yang akan dicapai. RPP itu sendiri akan berisi mengenai pengaturan
yang akan berkenaan dengan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan pada saat di dalam kelas. Di sini kami menggunakan model pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta pendekatan kontekstual dan strategi pembelajaran kooperatif. Hewan merupakan suatu makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Hewan juga merupakan suatu makhluk hidup yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Hewan dapat tinggal di darat, di air, maupun di udara. Hewan yang dapat hidup di darat, contohnya adalah ayam, kucing, sapi, kerbau, unta, dan kambing. Hewan yang dapat hidup di air, contohnya adalah ikan, cumi-cumi, gurita. Hewan yang dapat hidup di udara, contohnya adalah burung. Untuk materi selanjutnya adalah ciri-ciri hewan yang hidup di darat, di air, maupun di udara. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai ciri-ciri hewan. Setelah kalian selesai mendiskusikan jawaban mengenai ciri-ciri hewan, maka akan kalian presentasikan di depan kelas. Baik, Bu. Mereka sudah selesai berdiskusi dan saatnya mulai presentasi. Ibu guru menunjuk salah satu dari mereka sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ciri-ciri hewan hidup di darat diantaranya: 1. Bernapas dengan menggunakan paru-paru. 2. Menghabiskan waktunya di darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di air: 1. Bernapas menggunakan insang. 2. Lebih banyak menghabiskan waktu di air. Ciri hewan yang hidup di udara adalah: 1. Memiliki sayap untuk dapat terbang. 2. Umumnya berkaki 2. Setelah presentasi selesai dilakukan, guru pun memberikan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah kepada siswa agar menjadi motivasi sendiri untuk lebih giat lagi dalam belajar. Baiklah anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi presentasi kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian beberapa plastisin dengan warna yang berbeda untuk kalian gunakan dalam membentuk seekor hewan.
kalian bebas ingin membentuk hewan seperti apa. Setelah kalian selesai membentuk hewan tersebut, maka ibu akan memilih bentuk yang paling indah dan kreatif yang nantinya akan ibu jadikan sebagai pemenang, dan ibu akan memberikan hadiah kepada pemenang tersebut. Anak-anak pun senantiasa mengikuti perlombaan membuat hewan dengan plastisin ini dengan senang dan berharap merekalah yang menjadi pemenangnya. Mereka sangat antusias, bahkan di antara dari mereka tidak mau jika hewan yang mereka buat sama dengan teman mereka. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Guru pun meminta siswa untuk mengumpulkan hasil dari beberapa karya dari plastisin mereka. Kemudian Bu Guru mengumumkan kepada mereka siapakah yang menjadi pemenangnya dengan plastisin yang kreatif dan indah. Beberapa di antara mereka sangat senang karena merupakan bagian dari pemenang perlombaan membuat plastisin yang berbentuk hewan tersebut. Setelah pemberian hadiah kepada pemenang, Ibu Guru memerintahkan kepada siswa untuk mengemasi barang-barangnya karena akan segera pulang. Mereka senang hari ini pembelajaran berlangsung dengan sangat meriah. Tetapi sebelum mereka pulang, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum pulang yang diwakilkan oleh satu orang siswa. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, mereka antusias berbaris di depan kelas untuk menyalami guru dan hendak pulang. Psikologi perkembangan anak pada usia 7 atau 8 tahun hingga usia 11 tahun termasuk ke dalam tahap operasional konkret seperti yang dikemukakan oleh John Piaget. Ia mengatakan bahwa pada tahap ini anak memiliki kemajuan kognitif ataupun pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan anak pada tahap sebelumnya, yaitu praoperasional. Menurut Piaget, pada tahap operasional konkret ini, anak hanya menggunakan penalaran induktif saja. Penalaran induktif sendiri merupakan suatu tipe pemahaman logika yang dimulai dari observasi objek atau peristiwa untuk menyimpulkan keseluruhan dari objek yang telah diobservasi tersebut. Penalaran induktif ini sendiri masih bersifat sementara, karena masih ada kesempatan untuk munculnya informasi baru yang tidak mendukung kesimpulan yang didapat sang anak. Pada tahap ini juga, siswa sudah mampu membentuk beberapa karakter dengan imajinasi mereka sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, biasanya lebih ditekankan kepada penghematan pembiayaan agar lebih efisien, murah, dan terjangkau, yakni dengan menggunakan bahan alam seperti tanah liat. Karena pembelajaran yang disukai anak adalah melalui bermain, maka metode bermain plastisin sangat tepat untuk langkah awal pembentukan kreativitas, karena diawali dengan proses melemaskan plastisin dengan meremas, merasakan, menggulung, memipihkan, dan lain-lain. Media plastisin itu sendiri merupakan bahan seperti tanah liat yang digunakan untuk membentuk berbagai bentuk berdasarkan kreativitas anak. Untuk anak yang masih kecil, mungkin masih membutuhkan bimbingan ataupun bantuan dari orang yang lebih dewasa. Tetapi untuk anak yang sudah dewasa,
dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengaktifkan ide ataupun membiarkan mereka memainkan imajinasi mereka sesuka hatinya. Bermain plastisin memberikan banyak tujuan untuk meningkatkan motorik halus anak. Di antaranya yaitu agar pembelajaran bisa lebih efektif. Dengan lingkungan yang sudah dikenal anak, maka anak dapat menerima dan menguasai dengan baik. Agar pelajaran jadi relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan perkembangannya. Pada saat usia 7 atau 8 tahun hingga 11 tahun, anak SD memiliki beberapa karakteristik seperti senang bermain, senang bergerak, senang bekerja kelompok, serta senang merasakan ataupun memperagakan sesuatu secara langsung. Untuk itu, kita sebagai guru SD juga harus memahami beberapa karakteristik siswa sekolah dasar tersebut, agar nantinya proses belajar mengajar dapat terjalin dengan baik.